Ada sih. Lu makan berak di sini nggak hargain gua. Lu kalau pengen tahu, gua jagoan yang megang kikiwul. A few moments later. Bang Jago. Bang Jago. Bang, udah sering bang ya? Mintanya tiap tahun. Bang, malak dulu bang. Tiap tahun bang. Siap bang. Dapetnya berapa bang? Emang mau minta berapa bang kemarin bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang terkait aksi, yaitu seorang preman yang dimana preman tersebut itu meminta THR ya ke pabrik. Kerja kagak tapi minta THR. Ini kan lucu ya teman-teman. Jadi video ini memang agak ya lain sedikit, saya membahas yaitu tentang terkait maraknya yaitu sebagian ormas yang ada di Indonesia ini yaitu meminta THR. Bahkan yang kemarin itu meminta THR ke sekolahan ya teman-teman. Jadi untuk apa mereka itu meminta THR ke sekolahan? Jadi mereka itu semestinya adalah ya preman berkedok ormas. Jadi ini ada video teman-teman ya, viral aksi preman berkedok ormas minta THR ya. Tapi ini sudah ditangkap oleh kepolisian ya dan sekarang sudah memakai baju oranye. Nah, jadi seperti apa videonya teman-teman ya? Dari awal-awal si preman ini memalak yaitu di sebuah pabrik meminta yaitu THR. Dan sebelum minta THR itu yaitu sudah mengirim surat kepada pabrik tersebut lah ya. Tapi permintaan itu ditolak dan ada dialog dengan Sapam, dikasih uang 20.000 oleh Sapam, nggak mau. Jadi meminta lebih gitu ya. Coba mari kita simak videonya. Gua nggak mau itu duit lo. Gua mau pimpinan lu sini. Jangan gitu pak. Harga saya kerja di sini pak. Kalau lu kerja di sini, sampai itu amanah lo. Udah saya sampaikan, saya juga amanah pak. Ya gimana mau ada ACC pak? Saya juga. Bagaimana mau ada ACC? Lu makan berak di sini nggak hargain gua. Lu kalau pengen tahu, gua jagoan yang megang kikiwul. Iya pak. Wah, jadi sudah mengatain mata berak ke Bapak Sapam ini, lalu kemudian sok jagoan lagi ya teman-teman, yaitu ya jagoan cikiwul itu cikiwul. Coba mari kita lanjutkan. Enggak nih gua nih. Iya paham. Hah? Paham. Masa gua banyak di Iya sini. paham. Saya juga. Saya juga. banyak. Kalau gua tutup jalan di depan baru bisa bergerak. Siap. Hah? Ya bu. Ya gimana? Kita kan sesuai prosedur juga pak. Prosedur buat nih. Gua mau ketemu pimpinan lu di sini siapa? Bos lu. Harga saya lah pak. Saya kerja di sini pak. Ya kan kita nggak ada Iya, hubungan Pak. sama Kita kamu. nggak ada urusan Iya. sama lu, gua urusan perusahaan. Tapi kan kita sebagai pengawas. Ini gimana konsepnya ya? Kerja kagak tapi minta THR. Ya, saya mendukung Bapak Sapam ini. Jadi Bapak Sapam ini kan kerja, ya menjalankan tugas. Ya, ini malah kerja kagak tapi minta THR, memaksa lagi. Kita pengen tahu Pengen tahu bos lu siapa? Kita kan responnya paham. apa gitu. Bos lu siapa? Nggak mau kenal gua, ya kan? Gua selama ini Biar nggak bos lu pernah turun. kenal gua gitu aja. Campur. Jadi kenal untuk apa ya? Tujuannya untuk apa ya? Di Indonesia ini sudah ada yaitu ya polisi. Jadi mau apa lagi gitu? Ya, Ke sini anak gua nggak pernah turun. Sekarang gua turun, gua ingin buktiin ternyata kayak begini semuanya, nggak menghargai lingkungan, ya kan? Oh, paham saya juga. Harga saya lah, saya juga kan keamanan sini. Ntar gara-gara ini saya keluarin gimana? Lu Nggak jangan ada keluarin, urusan. gua yang masukin, ngapain lu keluarin? Di sini gua yang megang pabrik semua. Iya, paham. Tapi kan harga saya kasih aja lah. Dari saya lah. Enggak. Kita Nggak nggak ada mau. nama nanti. Tahun depan nanti saya nggak ada nama. Gua nggak mau. Tahun Gua depan pengen- masa lu mau ngasih lagi gua? Nggak mau. Itu kan gaji lu nggak mau lah. Gua pengen yang punya pabrik ini keluar. Gitu Pak. ART Jadi bukan keributan. Gua masih gini, ini udah cari banyak gua loh. Nah, itu gua apa isi? Gua bela negara di sini ya kan? Iya. Gua mati-matian. Betul. Iya kan? Paham saya juga Pak. Nah, di sini lu baca. Iya kan? Iya. Gua jangan jadi penonton doang. Lu nyari makan di sini. Ah, Dia gua nyari nih. buat beli Fortuner, buat beli Ah, berlian. Kalau kita kan Gimana mau kalau misalkan saya ajuin lagi, terus saya mau bicara? Nah, serah kalau gitu. Oke. Nih, turun sama gua. Oke? Betul? Kalau gitu bagus. Harga saya lah, saya kerja di sini juga Bu. Mana pulpen? Saya juga kerja di sini. Punya orang-orang di ACC gua kagak. Si anjing kerja di sini, saya juga. dia tahu kita juga Iya, pernah paham, sini. paham. Cuman kan Lu biar kenal gua. Koordinator lu siapa? Siap. Dari mana koordinator lu? Dari mana? Koordinator orang-orang. Apa juga saya benar kerja juga. Hah? Bah, lu Saya kan, nggak pernah ngobrol panjang-panjang. lu kan anak buahnya, kok nggak tahu? Nggak tahu saya. Nggak pernah ngobrol panjang-panjang. Gua pribumi sini. Siap. Ya, Paham. boleh. ya Allah, kalau sudah membawa-bawa pribumi sini itu ya gimana? Jadi gimana investor gak pada kabur teman-teman kalau modelnya seperti ini? Bagaimana Indonesia ini bisa maju kalau masih ada orang yang semacam ini?
seharusnya ya aparat penegak hukum ini, TNI ataupun polisi memberantas ya seperti ini, premanisme ini yang dimana mereka itu tidak bisa memajukan negara Indonesia ini. Ya kalau seperti itu investor mau masuk ke Indonesia ya pikir-pikir 10 kali ya teman-teman. Dulu ada itu ya, saya punya teman dari Malaysia itu katanya mau buat apa gitu di Indonesia. Jadi baru mau bikin apa itu sudah dipalak orang 5 juta gitu teman-teman. Itu nyata negara jiran kita ya. Jadi memang hal seperti ini tuh ya harusnya ya pemerintah ataupun Pak Presiden harusnya itu memberantas ya orang-orang yang mengatasnamakan ormas, maksudnya adalah yaitu preman berkedok ormas. Jujur saja. Jadi ini adalah seperti ya ngemis-ngemis ya, minta maaf ya. Tapi memang kenyataannya seperti itu teman-teman. Nah, tapi ini ada video ya, ternyata yang mengatasnamakan jagoan Cikiwul ternyata ditangkap polisi dan sudah memakai baju oranye teman-teman. Dalam penetapan ini, polisi turut menyita barang bukti berupa formulir pendaftaran keanggotaan GMBI dan pakaian yang dikenakan tersangka pada saat kejadian. Atas perbuatannya, polisi menetapkan Suhada sebagai tersangka dan dijeratkan pasal 335 KUHP mengenai pengancaman. Suhada terancam hukuman paling lama 9 tahun penjara. Ya, bagus. Sementara itu secara terpisah, Sekretaris LSM GMBI Distrik Kota Bekasi Asep Sukaria membenarkan bahwa M merupakan ketua LSM GMBI Bantar Gebang. Asep memastikan pihaknya akan mencopot M dari posisinya imbas kasus tersebut. Bang Jago. Bang Jago. Bang, sering bang ya? Mintanya tiap tahun. Bang, bang, tiap tahun bang. Sehat bang. Dapetnya berapa bang? Emang mau minta berapa bang kemarin bang? Sehat bang, sehat bang. Minta 10 juta Pak. Ini barang tadi bang. Ini barang buktinya. Ini barang buktinya handphone yang buat ngerekam ya. Tapi yang saya aneh teman-teman ya, ini sudah direkam, diupload sendiri. Ini maksudnya tujuannya apa ya? Yang mereka itu kerja kagak tapi minta THR. Miris ya teman-teman ya. Jadi ya semoga kedepannya ini para aparat penegak hukum pemerintah agar memberantas yaitu preman-preman ini yang berkedok ormas. Jadi agar masyarakat ini hidup nyaman, damai. Jadi tidak ada pungli-pungli apalagi mengatasnamakan ormas. Tentunya hal ini sangat disayangkan sekali teman-teman ya. Jadi kalau ini terus berterusan, bagaimana investor ini bisa masuk ke Indonesia? Ya hasilnya lapangan kerja sulit karena tidak ada investor yang masuk. Ya seperti itulah ya, mereka itu membuat olah di negara sendiri, akhirnya investor pada kabur. Siapa yang rugi teman-teman ya? Sangat setuju banget Petrus aktif lagi NKRI harga mati. Semestinya kalau Petrus itu aktif lagi, saya kurang setuju teman-teman. Jujur, takutnya nanti ya salah sasaran gitu ya. Kan kasihan ya. Ya seharusnya hukum-hukum yang ada di Indonesia ini itu harus ditingkatkan. Seperti kriminal-kriminal ini harus dihukum seberat-beratnya. Ya karena mereka itu merugikan orang lain. Misal kalau mereka itu membawa sajam, lalu kemudian mereka itu mengancam, lalu kemudian menghilangkan nyawa, seharusnya hukuman itu yang harus diketatkan lagi. Kalau hukuman cuma 9 tahun tapi tiba-tiba nanti ditebus bebas, ya orang nggak akan kapok teman-teman. Jadi hukuman itu harus diketatkan lagi. Jadi misal kalau menghilangkan nyawa, balas menghilangkan nyawa, itu saya sangat setuju sekali. Jadi nanti orang yang ingin berbuat jahat, orang yang ingin melakukan kejahatan, itu mereka akan mikir-mikir 100 kali. Nah seperti itu. Kalau diadakan Petrus lagi, aktif lagi, saya nggak setuju. Ya dikhawatirkan ya nanti ya salah sasaran gitu ya. Jangan merasa jadi jagoan. Ya kalau ingin mendapat beras, katanya itu kan cari beras, ya kerja. Bukan memalah ataupun bukan minta THR. Ya minta THR boleh tapi kan harus bekerja gitu. Tapi kalau nggak bekerja gimana bisa mau minta THR? Nah itu ya harus dipikirkan ya. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang ingin sampaikan. Jika video bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.